pendidikan guru penggerak ini sampai angkatan 13 ya, sampai tahun 2024. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan prioritas kementerian sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak ini menjadi intensi yang utama oleh Kemdikbudristek. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu panitia yang saya hormati yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Kemudian arahan saya nanti karena sudah dibuka oleh Pak Dirjen tadi, singkat saja ya. Kemudian bisa saya share ya, izin share sedikit aja. Ya. Bisa Pak, silakan. Masih enggak bisa ya? Kalau enggak ya enggak apa. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan program kita, program pendidikan guru penggerak, sudah kelihatan ya? Ya. Sudah Bapak, sudah kelihatan dengan jelas. Sudah, arahan kita berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, karena kegiatan kita hari ini adalah baru tahap awal, makanya perlu kita motivasi guru-guru kita agar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, jadi jangan berpikir apa yang saya dapatkan nanti gitu, jadi seperti itu yang perlu Bapak Ibu juga cermati, karena program pendidikan guru penggerak ini sangat mulia ya, seperti itu. Jadi ini profil saya, kalau yang mungkin yang belum kenal Bapak Ibu, saya ditugasi oleh kementerian memimpin lembaga yang baru ini, baru lahir mulai 25 April kemarin. Jadi mempunyai program-program prioritas, yaitu 3 program prioritas. Yang pertama adalah pendidikan guru penggerak, kemudian yang kedua adalah program sekolah penggerak, yang ketiga adalah implementasi kurikulum merdeka. Kemudian ada juga tugas-tugas lain yang berkaitan dengan GTK ya, seperti itu. Jadi ini asal mulanya Bapak dan Ibu ya. Jadi kenapa tarik ulur, karena memang terjadi perubahan organisasi kita mengakibatkan cut-up anggaran ya, sehingga yang seharusnya kegiatan kita berjalan secara secara terus-menerus, sehingga kita sempat berhenti nih di bulan Juli. Kemudian bulan Agustus hari ini kita bisa mulai, mudah-mudahan secepatnya Dipa BGP hadir sehingga kegiatan kita tidak ada yang molor-molor lagi ya Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Jadi ini maksudnya kenapa kita diundur, karena memang perubahan OTK ya, organisasi tata laksana kita, sehingga ada selisih lagi 1 bulan sehingga kita baru bisa mulai ya. Nah seperti itu Bapak dan Ibu ya. Balai Guru Penggerak ini sebagai salah satu strategi utama Dirjen GTK ya. Jadi salah satunya adalah transformasi kepemimpinan, dalam hal ini adalah program guru penggerak, pendidikan guru penggerak, kemudian transformasi model PBG, perubahan model pendidikan profesi guru, kemudian yang ketiga adalah adanya Balai Guru Penggerak untuk mengembangkan ekosistem pembelajaran di provinsi gitu sebenarnya ya. Jadi itu intinya Bapak dan Bu. Yang namanya ekosistem adalah berarti ada interaksi ya. Makanya prinsip kita adalah bergotong royong. Nah, jadi Bapak dan Ibu, transformasi bukan hanya sekedar seberapa kuat kita dapat bertahan dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, tapi namun seberapa mampu kita untuk memutuskan membuat lompatan perubahan ya. Ini perlu dicermati oleh kawan-kawan kita CGP ya, yang namanya transformasi adalah mampu untuk memutuskan membuat lompatan perubahan itu. Jadi itu yang perlu nanti dicermati, coba diikuti perlahan-lahan modul demi modul, nanti Bapak dan Ibu saya yakin bisa merubah mindset Bapak dan Ibu. Saya yakin itu pasti akan menginginkan menjadi guru yang terbaik.
seperti itu. Kemudian transformasi guru kita, Bapak dan Ibu ya, Bapak Ibu akan peroleh di guru penggerak itu adalah peran guru adalah fasilitator ya, mempersiapkan model dan modul ajar kepada murid serta mendampingi mereka menemukan pengetahuan yang baru. Tidak lagi seperti dulu Bapak dan Ibu. Kemudian berperan sebagai coach, mendorong murid untuk mengeluarkan pendapat, memiliki ide kreatif untuk memecahkan masalah. Jadi ini salah satu modul ada Kanada yang akan Bapak Ibu pelajari. Kemudian jadi mentor. Jadi Bapak Ibu pahami karakteristik keunggulan setiap murid, lakukan evaluasi perkembangan. Makanya ini perlu nanti juga dipelajari sehingga ada namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu tentunya di tujuan program pendidikan guru penggerak itu tidak lain adalah sama semua ya, yaitu profil pelajar Pancasila ya. Sekolah penggerak juga fungsinya seperti itu. Kemudian kurikulum merdeka juga fungsinya sama. Program organisasi penggerak juga fungsinya sama. Kemudian pendidikan profesi guru juga fungsinya sama. Ingin menciptakan profil pelajar Pancasila melalui gotong royong. Jadi itu intinya Bapak dan Ibu ya. Jadi program-program prioritas Kemdikbud itu tiada lain adalah intervensinya berbeda tapi tujuannya sama ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian guru penggerak itu coba dicermati nanti ya. Guru penggerak itu apa? Adalah seorang pemimpin yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif dan mengembangkan pendidikan lainnya. Jadi ingat Bapak dan Ibu, bukan hanya Bapak dan Ibu yang perlu berubah, tapi orang-orang di sekitarnya. Makanya pendidikan guru penggerak ini yang utamanya adalah membentuk ekosistem pendidikan melalui menghidupkan komunitas-komunitas belajar di satuan pendidikan. Itu yang utama Bapak dan Ibu ya. Sehingga Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem. Jadi ekosistem yang terpenting ini yang akan bisa mewujudkan Indonesia lebih maju. Jadi ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita Bapak dan Ibu mengikuti program pendidikan guru penggerak yang cukup lama, selama 6 bulan ini, pasti akan ada istilah teori penolakan dan penerimaan ya. Jadi ini yang menjadi perlu dicermati ketika Bapak Ibu dijali misalnya tugas-tugas tertentu terjadi penolakan pada diri Bapak dan Ibu ya. Sebegitu juga kemarin waktu tes di seleksi awal juga terjadi penolakan. Nah, setelah itu pasti terjadi penerimaan ya. Jadi seperti teori penerimaan yang Bapak dan Ibu mungkin pernah baca, sebelum terjadi acceptance ini ya pasti didahului oleh tahap denial ya, penolakan. Sama dengan kita sakit, ketika kita sakit diponis oleh orang, pasti kita merasa sedih, merasa kecewa dan sebagainya ya, terjadi penolakan. Begitu juga nanti di program guru penggerak ini, ketika Bapak dan Ibu lama sekali belajar, tapi sifatnya adalah sementara ya. Jadi teori penolakan itu sementara ya. Kemudian ada namanya anger, marah, kemudian namanya bargaining, tawar-menawar. Oh, kita sisihkan waktu sedikit untuk ini. Begitu pula yang lainnya. Kemudian bahkan terjadi depresi, tapi dalam konteks positif. Ini hal-hal ini yang perlu dicermati Bapak dan Ibu. Setelah itu nanti ketika Bapak Ibu mendapat pembelajaran yang bagus, yang menarik, yang menyentuh hati Bapak dan Ibu, makanya terjadilah penerimaan. Makanya ketika nanti sudah Lokakarya 7, saya pikir Bapak dan Ibu, kok cepat sekali kita melaksanakan kegiatan gitu ya. Jadi model itu akan terjadi pada diri Bapak dan Ibu ketika melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Saya yakin seperti itu. Semua program-program yang sifatnya lama pasti ada teori penolakan ya. Kemudian yang sifatnya sementara Bapak dan Ibu ya. Sama dengan kita sakit, ketika diponis kanker gitu misalnya, pasti ada ditolak oleh diri kita. Tapi lama-kelamaan kita menyadari bahwa diri kita adalah penting untuk hidup, makanya kita kemudian menerima
apa adanya, kemudian kita mau berobat dan sebagainya. Begitulah juga yang terjadi nanti di program pendidikan guru penggerak ini. Secara alamiah memang terjadi seperti itu, makanya pesan saya Bapak dan Ibu, ikuti tahap demi tahap ya. Bapak Ibu ini didampingi oleh teman-teman kita yang sangat profesional di bidangnya ya, dari berbagai macam komunitas. Dengan demikian Bapak dan Ibu akan menjadi ekosistem pembelajaran yang betul-betul berpihak pada siswa. Jadi pesan saya seperti itu sebenarnya. Silahkan ikuti secara perlahan-lahan. Apa yang tidak yang belum mengerti silahkan berdiskusi. Bapak Ibu didampingi oleh banyak sekali ada instruktur, ada fasilitator, kemudian ada pengajar praktek ya. Ini kemudian teman sejawat di sekolahnya itu ini akan menjadi bargaining Bapak dan Ibu untuk akan mengikuti kegiatan dengan baik. Jadi itu aja pesan saya, arahan saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat semuanya sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan sukses semuanya ya, seperti itu. Jadi itu aja Bapak dan Ibu arahan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari bergabung dengan Balai Guru Penggerak, Bapak dan Ibu, untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Sinabjang untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Saya kembalikan kepada Bayan Raka. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas arahannya. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bagaimana nanti Bapak Ibu dalam mengikuti program pelatihan guru penggerak ya, yang dimana nanti kita mengalami yang namanya transformasi dalam kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan bagaimana teori penerimaan dan penolakan ya. Memang di awal ketika kita mengikuti sebuah pelatihan, di awal memang ada penolakan, namun ketika sudah kita mengikuti, pasti akan bisa menerima dengan baik. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu orientasi pelaksanaan PGP Angkatan 6 yang akan disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nyoman Diase. Kita sapa dulu Pak Nyoman, apa sudah hadir? Sudah Pak Rako, sudah siap. Ya, beliau adalah Widya Suara Ahli Madya di Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Widya Prada ya? Oh ya, Widya Prada, mohon maaf Pak, karena kita pun baru di Balai Guru Penggerak ya. Beliau adalah Widya Prada Ahli Madya di Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Beliau akan menyampaikan sekilas tentang bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatan PGP Angkatan 6. Nah, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Nyoman, silakan. Terima kasih Pak Rako. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, yang terhormat narasumber, kemudian teman-teman Fasil, teman-teman PP, kemudian CGP dari Kabupaten Jembrana maupun dari Kabupaten Tabanan, rekan-rekan panitia yang saya cintai. Tadi sudah diperkenalkan, saya adalah Nyoman Diase, Widya Prada dari BGP Provinsi Bali yang sebelumnya dulu adalah BP PAUD dan Dikmas Bali. Nah, ada salah satu fasil yang saya kenal di sini adalah Bu Yayu Amerta ya. Dulu saya melaksanakan kegiatan pengembangan model dulu di sana itu sama Bu Oyan Karawati. Tapi sekarang Bu Oyan Karawati yang ada di sini karena dia dalam keadaan kegiatan di kelas sekarang ini. Itu. Bapak Ibu, mohon izin Pak Rako, saya mau share screen ya. Oke, silakan Pak Mak.
Bapak Ibu, kembali kita salam kenal untuk semuanya, teman-teman CGP, kemudian teman-teman PP dan Hasil, yang semestinya jumlahnya adalah yang hadir adalah 170 di semua, ditambah teman kita. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan selama 6 bulan, nanti saya akan sampaikan di sini ini. Yang pertama yang Bapak Ibu, udah. Jadi Bapak Ibu, acuan pelaksanaan PGP angkatan 6 itu pada ada PGP reguler dan PGP rekognisi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download pedoman pendidikan guru penggerak, itu ya, ada keputusan Direktur Jenderal dan Tenaga Kependidikan nomor 13-BD-PD-00.02 tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu download semuanya ini, semuanya nanti ada kegiatan apa sih yang mesti saya lakukan, hasilnya mengapa, PP-nya mengapa, kemudian CGP-nya apa yang mesti lakukan. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu secara keseluruhan nanti ya, jadi kita sekarang ada pada angkatan ke-6 Bapak Ibu. Jadi sebenarnya rencana PGP pada angkatan ke-6 itu Bapak Ibu sebenarnya atau kuota saya bilangin. Kemudian yang mendaftar di angkatan ke-6 ini sebanyak 131.444. Kemudian yang lolos adalah 8.222. Itu adalah PGP CGP angkatan ke-6. Nanti Bapak Ibu ya, kita akan sampai ke tahun 2024 yang di angkatan ke-13, nanti jumlah guru penggerak diharapkan adalah 4.500 ini orang. Ini dari sampai 2024 itu angkatan ke-13. Itu total secara sekilas ini. Nah, kemudian PGP angkatan 6 akan dijalankan dalam 2 model. Yang pertama adalah PGP reguler dan yang kedua adalah PGP rekognisi. Sementara di Bali tidak kena yang namanya PGP rekognisi, yang adalah PGP reguler. Apa itu? Jadi PGP reguler itu persyaratannya daerah dengan jaringan internet baik, tidak bermasalah. Kemudian pelaksanaannya daring dan luring. Nah, siapa yang daring nanti, siapa yang luring nanti, teman-teman yang yakin sudah tahu semuanya. Nanti yang akan melaksanakan daring adalah instruktur dan fasilitator, sedangkan luring itu nanti akan dilaksanakan oleh PP atau pengajar praktek melalui pendampingan individu ke satuan atau sekolah Bapak masing-masing, dan nanti ada lokal karya yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tabanan maupun di Ano, dan tempatnya nanti kita akan tentukan di mana. Jadi tempat karyanya nanti adalah tempatnya di bukan asal CGP. Kemudian penyelenggaraan adalah UPT dengan model sekolah. Nah, ini karena sudah diserahkan kepada P4TK kepada kita, jadi kitalah yang di UPT BGP Provinsi Bali yang akan melaksanakan ini secara kelola. Jadi CGP dan CPP dari satu daerah kabupaten kota. Setelah saya cek,
CPP dan CGP-nya ini semuanya berada di satu daerah kabupaten kota. Tidak ada yang berasal dari luar daerah Bali. Itu untuk yang PGP reguler. Sementara yang rekognisi itulah sama satunya itu yaitu dengan jaringan internet baik dan tidak bermasalah. Nah, ini diperuntukkan bagi pengajar praktek. Jadi adalah pengajar praktek yang berasal dari guru atau kepala sekolah yang belum mempunyai NRKS atau nomor registrasi kepala sekolah. Kemudian dalam proses pembelajaran CGP, rekognisi didampingi oleh fasilitator pemandu. Kemudian peserta berasal dari berbagai daerah. Itu untuk yang rekognisi. Tetapi sementara di angkatan ke-6 kita tidak kena yang rekognisi. Nah, kemudian peserta PGP angkatan 6 ini secara nasional, ya, secara nasional yang reguler berjumlah 8.005 orang dari 127 kabupaten kota di 32 provinsi. Sedangkan yang rekognisi jumlahnya adalah 217. Jadi yang rekognisi itu 217 itu berasal dari PP Angkatan 1, PP Angkatan 2, dan PP Angkatan 3. Sehingga jumlah totalnya yang reguler dan rekognisi adalah 8.222 di angkatan ke-6. Kemudian CGP rekognisi ini diselenggarakan oleh 5 BBGP dan 5 BGP. Ini kalau BBGP itu balai besar guru penggerak. Sedangkan yang BGP balai guru penggerak. Jadi yang ada di BBGP-nya itu ada di Jawa Barat, kemudian ada Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sementara yang 5 lagi itu adalah Banten, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat ini yang melaksanakan PGP rekognisi. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya. PGP angkatan 6 secara keseluruhan dibuka tanggal ini. Ya, tadi kan Bapak sudah dibuka oleh Pak Dirjen tadi, 24 Agustus. Kemudian PGP angkatan 6 keseluruhan model akan dilaksanakan selama 6 bulan. Terhitung mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan kalau di jadwalnya Bapak baca itu sampai dengan 31 Mei 2023. Jadi Agustus tanggal 24 ini sampai dengan Desember kita akan menghabiskan modul sampai modul 2.3. Modul 2 habis. Kemudian modul 3-nya, modul 3.1 kita akan mulai di bulan Maret, tanggal 1 Maret 2023. Artinya apa? Nanti ada jeda Bapak Ibu ya, ada jeda di bulan Januari dan bulan Februari tahun 2023. Itu. Kemudian PGP reguler akan mulai pembelajaran secara daring mulai 30 Agustus dan mudah-mudahan nanti anggaran kami di Pak kami di BGP Provinsi Bali sudah keluar sehingga kita akan laksanakan lokakarya orientasinya tanggal 3 September di Kabupaten Jembrana maupun di Kabupaten Tabanan. Ya Bapak Ibu ya berdoa ya, karena lokakarya ini kita akan laksanakan secara luring tanggal 3 September secara jadwal yang kita dapatkan dari pusat. Sebab nanti pada saat tanggal 3 itu kami akan koordinasi dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan, lokasinya di mana dan lain sebagainya. Itu kami akan persiapkan dulu di kantor dengan teman-teman. Mudah-mudahan di Pak kita di BGP Pro Bali akan keluar sebelum Agustus ini paling lama tanggal 31 ini udah keluar ya. PGP rekognisi itu menyesuaikan dengan tahapan modul yang telah ditetapkan mengikuti jadwal PGP rekognisi yang telah ditetapkan. Ini pun juga jadwalnya ditetapkan dari pusat. Ya. Kemudian aktor pendukung secara nasional ya.
PGP angkatan 6 ya, yang reguler didukung oleh 433 fasilitator dan 1.578 pengajar praktek. Ini secara nasional. Sedangkan PGP rekognisinya difasilitasi oleh 20 orang fasilitator pemandu. Sementara yang di Bali, ya, jadi jumlah CGP yang ada di Tabanan itu ada 84. Kemudian jumlah PP-nya ada 15 orang, sedangkan fasilnya nanti yang mengampu ada 5 orang. Sementara yang di Kabupaten Jembrano, jumlah CGP-nya ada 55 orang, kemudian PP-nya ada 8 orang, fasilnya ada 3 orang. Jadi jumlah total Pak CGP-nya adalah 139 orang, PP-nya 23 orang, dan jumlah fasilnya 8 orang. Saya berharap agar semuanya teman-teman CGP lolos di tahun 2022 agar C-nya hilang. Jadi mereka menjadi guru penggerak sehingga mendapatkan sertifikat ya semuanya. Jadi kalau Bapak sudah mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak, Bapak Ibu lah yang akan diharapkan menjadi calon-calon pemimpin, disiapkan menjadi calon pemimpin entah kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya. Saya 139 lulus semuanya nanti. Ini tahap awal, ini baru pembukaan. Nah, kalau saya sebarkan nanti Bapak Ibu ya, kalau saya buka ini, jadi CGP angkatan 6 ini yang di Tabanan, nanti hasilnya ada Bu Sohri Ratna, kemudian ada Bu Ayu Sukmayani, itu dari NTB ya, ada Ibu Sikat Atmaje, ini. Kemudian pas PP-nya, ini PP-nya di Putu Ika, Jayanti SPD, Niwayan Erispanti, dan seterusnya. Jadi ini yang akan mendampingi hasilnya di sini ya. Jadi ada kelas A dan kelas B, ada 18 orang akan dipasili oleh Ibu Bapak ya. Sorry. Nah, Bapak ya. Bapak ya. Mohon maaf Bapak. Ya, Bapak Sorry Ratna. Ini yang akan mendampingi teman-teman di CGP yang terdiri dari 18 orang, terdiri dari 3 kelas. Kelas A-nya ada 2 kelas, kelas B-nya ada 1 kelas. Nah, kemudian di Putu Ita Jayanti SPD mendampingi CGP ada 6 orang. Mudah-mudahan CGP ini berdekatan dengan Bunda ya, dengan Ibu ya, biar nggak berjauhan ya, sehingga nanti pada saat melaksanakan pendampingan individu bisa cepat meluncur ke satuan pendidikan masing-masing. Ini dia yang di Tabanan. Kemudian ini juga lanjutan dari Tabanan. Kemudian ada Abdul Latif, kemudian ada Pak Gede Alit. Ini adalah hasilnya. Sedangkan sedangkan PP-nya ada Bapak Gede Putro, Aryawan, SMA 1 Kediri. Kemudian ada Pak Gusti Ayu Putu Trisna Wulandari, Niwayan Sanjiwani, Tirtawirya, Imade Sarwaedi, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing mengampu, untuk hasilnya mengampu 2 kelas, tapi 2 kelas itu ada 3 komponen dia. Jadi di kelas A ada 2 kelas, kelas B ada 1. Jadi masing-masing mengampu hasilnya antara 18 dan 17. Nah, ini yang di Tabanan. Sedangkan yang di Jembrano, ini Jembrano ini hasilnya lihat ya. Asal hasilnya yang di Jembrano, hasilnya Ida Ayu Putu Satyani dari SD Negeri 1 Menu. Kemudian pengajar prakteknya ada Nimade Sudasti. Kemudian, nah ini salah nih SD ini.
Ini pasti masa SD Negeri 3 Dohwaru. Mohon ya teman-teman teman diperbaiki. Ini kan nama aslinya nih. Ini nama, kemudian Niluh Putri Yuli dan seterusnya. Nah ini ada Bu Yayu, Sri Wahyuni, ini dari TK Marta. Nanti teman-teman yang admin yang akan mendampingi, ini admin teman-teman kita di BGP Provinsi Bali. Ada Nyoman Sutri, kemudian ada Eka, ada Putu Agustina. Ini teman-teman kita di BGP. Nah ini masing-masing mengampu kalau PP-nya ada yang mengampu 6 orang, ada yang mengampu 7 orang. Dan Bapak Ibu turun ke lapangan ada pada saat pendampingan masing-masing untuk CGP-nya 4 jam. Berarti kalau ada 7 berarti Bapak harus turun ke 7 lokasi dan hari yang berbeda. Ya, nggak mungkin Bapak turun ke lapangan mendampingi 2 CGP sekaligus dalam 1 hari. Gitu. Nah itu. Nah ini kemarin Bu Karyawati sudah menghubungi Bapak Ibu, ya. Jadi untuk di Kabupaten Tabanan kami belum tahu ya siapa sih yang menjadi koordinator CGP-nya. Belum kami dapatkan itu. Sementara untuk koordinator PP-nya sudah kami dapatkan atas nama Himade Risa Kusnadi. Itu berasal dari SMP Negeri 3 Marge. Kemudian dari koordinator CGP untuk Jembrano, Ikadek Sumiade. Itu berasal dari SMK Negeri 4 Negara. Sedangkan koordinator PP yang Diadnya itu berasal dari Dinas Dikpora Jembrano. Dan koordinator fasilitatornya adalah teman kami dari BGP untuk angkatan ke-6 ini adalah Triana Utari. Jadi Bapak Ibu Fasil ya bisa menghubungi Bu Triana Utari untuk hal-hal apa yang mungkin bisa diskusikan dengan teman kami. Karena masing-masing angkatan 5, angkatan 5, angkatan 7, angkatan 4 ada masing-masing koordinator dari teman kami yang dari BGP. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti catat nomornya Bapak Ibu ya. Kemudian PGP reguler. Nah, Bapak Ibu, jadi deskripsi program PGP reguler. Jadi Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi CGP reguler itu belajarnya secara online, ya, secara online, belajar mandiri, belajar terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul, ya, bersama siapa? Bersama instruktur dan bersama fasilitator. Ini secara online. Sedangkan untuk pengajar praktek, Bapak Ibu akan ditemani oleh, sedangkan untuk luringnya, Bapak Ibu akan ditemani oleh pengajar praktek yang berjumlah, tadi itu ada yang di Taban ada 15, kemudian yang di Jembrano ada 8. Itu nanti Bapak akan ditemani pada saat pendampingan itu dan lokakarya. Dan lokakarya 3 nanti, lokakarya yang tanggal 3 September nanti, ya mudah-mudahan kembali saya sampaikan mudah-mudahan nanti kita di BGP keluar, kita akan ketemu secara luring dengan Bapak-Bapak di Jembrano dan di Tabanan dengan tempat yang belum kita ketahui ya. Nanti akan saya hubungin teman-teman, kita akan belum panitia, kita hubungin sementara di mana tempat pelaksanaan kegiatan lokakarya orientasi atau lokakarya perdananya. Kemudian CGP belajar dan mengejar petugas melalui LMS yang disediakan. Nah ini nanti teman saya nanti ini yang akan admin yang akan nanti apa yang Bapak kerjakan, apa lakukan, itu nanti melalui LMS. Kemudian melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas ataupun di sekolah. Setelah selesai belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya, peserta CGP reguler yang memenuhi syarat kelulusan akan mendapat sertifikat guru penggerak.
Nah, ini yang terakhir nanti. Nah, untuk mendapatkan itu, Bapak Ibu selama 6 bulan, di samping melakukan pekerjaan di sekolah, di satuan pendidikan, nah, mudah-mudahan Bapak bisa membagi waktunya, sehingga tidak ada waktu-waktu yang bertabrakan. Jadi, silakan koordinasi dengan kepala sekolahnya, ya, sehingga kegiatan pendampingan dan pelatihan ini tidak bertabrakan. Ini desain pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi desain pembelajaran untuk CGP angkatan 6 ini akan waktunya 310 jam Bapak Ibu. Masing-masing CGP akan mendapatkan kegiatan, akan mendapat jamnya 310 jam. Nah, sekarang 4 jam ini. Kemudian ada instruktur. Jadi instruktur itu yang akan memberikan 2 jam per modul. Sedangkan fasilitator akan memberikan 18 jam per modul. Setelah fasilitator menyelesaikan modulnya, nanti ditambah dengan ditambah dengan Bapak Ibu dapat pemahaman akan disampaikan oleh instrukturnya. Kemudian setiap di akhir modul 1 yang terdiri dari 4, 11, 12, 13, 14, itu ada aksi nyata. Jadi ada 3 modul utama. Di modul 1 ada aksi nyatanya di modul 14, kemudian modul 2-nya di 23, kemudian di modul 3-nya di modul 33. Itu ada aksi nyata yang Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator. Kemudian loka karyanya nanti ada banyak kali, termasuk loka karya yang di awal tanggal 3 ini. Ya, loka karya orientasinya itu. Jadi yang ini ada 7. Nah, nanti PI itu atau PP itu Bapak Ibu akan didampingi selama 6 kali. Jadi kalau 6 bulan, 1 bulan sekali Bapak akan didampingi ke satuan Bapak Ibu masing-masing. Nah, mohon kepada PP membuat jadwal yang benar ya. Dalam artinya apa? Bapak Ibu tidak boleh mengumpulkan 6 CGP itu sekaligus. Nanti Bapak datang sekali karena nanti teman-teman kami dari BGP akan ada melaksanakan semacam monep, ya, monep ke lapangan. Jadi kita turun ke lapangan, kita nggak acak ya nanti apakah kita turun sekolah A, apakah kita turun sekolah B, apakah turun sekolah C. Nanti kita pada saat Bapak melaksanakan pendampingan individu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki, itu yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu PP memiliki 6 CGP, berarti Bapak Ibu mendampingi mereka selama 24 jam per harinya, berarti 4 jam ke PP, ke CGP 1, ke CGP 2, ke CGP 3, dan seterusnya. Itu dia. Kemudian nanti di awal modul Bapak akan melaksanakan tes awal. Dan tes awal ini rencananya kan hari ini dilaksanakan jadwal dari pusat. Tetapi ini sudah ada jadwal yang ini lagi. Ini akan dilaksanakan bersamaan tanggal 29. Nanti di akhir modul juga akan Bapak melaksanakan yang namanya post test. Itu dia. Pembelajaran daring bagi calon guru penggerak untuk menuntaskan 3 modul, durasinya adalah paket modul 1 yang terdiri dari 4 sub, itu dimulai dari 30 Agustus sampai dengan 25 Oktober. Kemudian paket modul 2 yang terdiri dari 3 sub, itu diselesaikan tanggal 28 Oktober sampai dengan 27 Desember. Dan paket modul 3, Bapak akan lanjutkan di tahun berikutnya, itu pada tahun 2023 dari 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2022. Nah, kami kemarin mudah-mudahan jadwal yang diberikan dari pusat itu kami belum koreksi di Maretnya Bapak, mudah-mudahan nggak terbentur dengan nyepi jadwalnya itu ya, mudah-mudahan nggak terbentur. Kemudian
Pendampingan individu dilakukan oleh pengajar praktek dengan melakukan kunjungan yang sudah kami sampaikan tadi. Nah, ini yang penting. Pendampingan individu dilakukan sebanyak 6 kali karena kegiatan 6 bulan ya, dilakukan sebanyak 6 kali. Waktu pendampingan dilakukan dalam rentang waktu 1 minggu sebelum lokakarya dilaksanakan. Jadi sebelum lokakarya dilaksanakan 1 minggu sebelumnya Bapak-bapak atau teman-teman PP sudah turun ke lapangan melaksanakan yang namanya pendampingan individu. Habis itu baru kita melaksanakan lokakarya ya, sampai lokakarya yang 7. Pendampingan kelompok atau lokakarya dilakukan pada tempat yang disepakati. Nah, harapan kami jadi lokakarya ini dilaksanakan di sekolah atau di tempat lain yang memungkinkan, yang tidak ada maksudnya gini, tidak ada guru penggerak. Jadi Bapak Ibu tidak ada sana. Mengapa? Kalau kami melaksanakan di salah satu calon guru penggerak sekarang, mohon maaf Bapak, ini terganggu ada telepon. Ya, jadi mengapa dilaksanakan di bukan tempat CGP? Nanti harapan kami biar tidak merugikan Bapak Ibu baik PP maupun CGP, karena pembayaran kalau dilaksanakan di tempat Bapak Ibu nanti transportnya tidak akan terbayar. Makanya kami mengharapkan nanti kami koordinasi juga tanggal 3 ini akan dilaksanakan di bukan tempat CGP maupun PP, sehingga pembayaran transport atau dan lain sebagainya bisa terlaksana. Nah, jadwal pelaksanaan kegiatan selengkap dapat dilihat. Nah, kayaknya Bapak Ibu sudah dikirim jadwal surat kemarin tuh ya. Jadi ke tanggal berapa sampai tanggal berapa sudah dikirim. Jadi yang bergerak dari tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 31 Mei. Nah, ini ada sedikit penilaian Bapak Ibu ya. Jadi, penilaian terhadap CGP bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan dan pencapaian kompetensi peserta, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan baik untuk perbaikan proses pembelajaran maupun kelulusan peserta. Jadi, penilaian untuk CGP dilakukan oleh fasilitator dan PP. Jadi, yang berhak menilai Bapak dan Ibu adalah fasilitator dan PP atau pengajar praktek. Itu yang melakukan penilaian. Nah, bagaimana pembuatan penilaiannya? Ini yang fasilitator menilai. Jadi fasilitator menilainya adalah kehadiran. Kehadiran Bapak dinilai juga di dunia maya atau di dunia daring ini. Jadi pembuatannya 10% loh Bapak. Jadi forum diskusinya, forum di ruang kolaborasi, eksplorasi konsep, maupun elaborasi pemahaman. Kemudian kebermaknaan refleksi, penugasan individu pada alur demonstrasi, penugasan kelompok pada alur ruang kolaborasi, dan portofolio aksi nyata. Nah, ini sudah semuanya dikuasai oleh fasilitator, karena fasilitator sebelumnya sudah mendapat pembekalan, kalau nggak salah itu 100 jam sebelum kegiatan ini dimulai. 100 jam kayaknya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau pengajar praktek, kehadiran juga nilai. Jadi kehadiran dan partisipasi di lokakarya. Ini pembobotannya. 10%, 15%, 25%, 5%, dan seterusnya. Nah, ini pun pengajar praktek sudah menguasai apa yang mesti mereka berikan kepada Ibu CGP. Karena sebelumnya PP ini pun juga sudah diberikan pembekalan sebelumnya. Kalau nggak salah ini 120 jam. Mudah-mudahan saya nggak salah, 120 jam. Ya. Kalau instrukturnya baru 32 jam diberikan pembekalan. Nah, bagaimana nilainya? Nilai akhir daripada CGP ya. Jadi nilainya 50% dari nilai fasilitator ditambah 50% dari nilai pengajar praktek. Jadi dijumlahkan. Jadi yang misalnya ya fasilitatornya dapat nilai 90, kemudian PP-nya memberikan nilai 80, berarti nilainya Bapak adalah 50% dari 90 ditambah 50% dari 80. Angka itu
nanti diintervensikan ke dalam tabel. Apabila misalnya angkanya Bapak 91, paling atas. Jadi 91 itu lebih besar 90 sampai 100, berarti hasil kegiatan Bapak selama 6 bulan amat baik. Kemudian kalau Bapak ada dalam posisi 77, itu sudah baik dan seterusnya. Inilah ya penilaiannya dilakukan oleh fasilitator dan PP. 50% hasilnya, 50% PP dan pasil. Nah, ini yang ini Bapak yang perlu Bapak garis bawah ini, jumlah kehadiran tatap muka daring dan tatap muka luring, baik itu forum diskusi, baik itu ruang kolaborasi, baik itu elaborasi pemahaman yang akan diberikan oleh instruktur dan lokal karya yang diberikan oleh pengajar praktek, paling sedikit 34 pertemuan Bapak harus hadiri dari 38 pertemuan. Ya, jadi Bapak ini ya garis bawahi ya, 34 pertemuan harus Bapak hadiri dari 38 pertemuan yang akan dilaksanakan. Kemudian nilai akhir paling rendah 70. Nah, kemudian Bapak harus aktif bertugas sebagai guru saluran pendidikan formal hingga pendidikan berakhir atau diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program PP. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang bisa Bapak terima. Jadi sebagai bekal Bapak untuk melaksanakan kegiatan selama 6 bulan ke depan. Untuk sementara itu kami mungkin lanjut ke teman kami yang fasilitator berikutnya. Di akhir kata mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf dan kami sini untuk para Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin pertanyaannya di akhir nanti Bapak simpannya dulu pertanyaannya atau di chat dulu nanti. Nanti kita akan sama-sama panelkan 3 materi ini. Sekian dan terima kasih kami sampaikan kepada para aktor, kami persilakan selanjutnya. Iya, baik terima kasih Pak Nyoman Diase atas paparannya yang sangat jelas ya terkait dengan bagaimana kegiatan pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Angkatan 6. Mari kita berikan aplaus secara virtual Bapak Ibu kepada Pak Nyoman. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu akan kami sediakan di sesi terakhir. Setelah 3 penyaji menyelesaikan paparannya, kami akan buka sesi tanya jawab. Dan Bapak Ibu peserta mohon juga perhatikan apa yang disampaikan oleh masing-masing penyaji. Karena kalau di akhir ada waktu, kami akan berikan kuis kepada Bapak Ibu secara virtual ya. Nanti dipersiapkan saja. Dari panitia akan menyiapkan kuis dan hadiahnya. Itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada materi yang ketiga, yaitu penilaian kinerja dan lapor PGP. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Mustika atau Tias Mustika ya, karena tadi kan dari awal bapak-bapak, sekarang ibu-ibu kan, biar semangat juga niki Bapak Ibu, karena niki jamnya jam rawan Bapak Ibu ya, jam rawan di mana Bapak Ibu antara mendengarkan dan nanti melihat itu tidak bisa terlalu fokus gitu Bapak Ibu ya, apalagi yang off kameranya niki, apakah mendengarkan menyaksikan atau bagaimana kan gitu. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh ya, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami itu bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam artian mengikuti proses selama 6 bulan. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama paparan dari Ibu Tias Mustika yang akan menyampaikan penilaian kinerja dan lapor PGP. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Laka. Apakah suara saya sudah terdengar ya?
jelas, Bu. Sudah. Silakan. Sudah, Ibu. Sudah. Baik, saya mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Kepala BGP Provinsi Bali, yang kami hormati Bapak Ibu instruktur, kemudian fasilitator, pengajar praktek, dan juga calon guru penggerak angkatan 6. Salam sehat dan semangat untuk kita semua ya. Sebelum saya mulai, saya minta izin, saya mau kasih satu pantun ya Bapak Ibu ya. Ke Papua menggali emas, ke Sulawesi melihat kasuari. Perkenalkan saya Tias dari BGP Provinsi Bali. Iya, salam kenal kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya akan share screen. Apakah sudah terlihat ya? Belum, Bu. Oh, belum ya. Sebentar, Bu. Sudah. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oh, nggih, baik. Terima kasih konfirmasinya Bapak Ibu. Sebentar masih proses. Nah, ya. Pada siang hari ini saya akan berbagi informasi tentang penilaian kinerja aktor pendukung dan lapor PGP. Sebenarnya mungkin kepada Bapak dan Ibu fasilitator sudah mendapatkan penyegaran ya sebelum kemarin bertugas sebagai fasilitator di angkatan 6, mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Yudi. Nah, kita mengingat kembali saja, terutama kalau untuk informasi ini mungkin sangat penting untuk didengarkan oleh pengajar praktek dan juga TGP yang mungkin belum menerima materi ini. Selanjutnya akan saya mulai dari latar belakang. Kenapa sih diperlukan penilaian kinerja untuk aktor pendukung CGP ini? Untuk PGP Angkatan 6 ini, yang pertama adalah aktor pendukung CGP yang terdiri dari fasilitator, pengajar praktik, dan juga instruktur memiliki peran penting sebagai teman belajar CGP selama pendidikan. Nah, peran Bapak Ibu fasilitator, instruktur, dan PP ini adalah sebagai teman belajar. Apa sih teman belajar itu? Nah, teman belajar kan namanya teman, pasti sangat akrab. Kan, antara dua orang teman itu sangat akrab, teman belajar bisa sebagai seseorang yang bisa diajak bicara, seseorang yang bisa diajak ngobrol, curhat, kemudian mungkin main bareng, dan diusahakan untuk tidak ada masalah gitu antar teman, saling membantu antar teman belajar. Nah, yang kedua, kualitas aktor pendukung tersebut perlu terus ditingkatkan untuk memastikan di dalam guru penggerak mencapai hasil yang diharapkan. Kualitas ini kita mempertanyakan ya apakah masing-masing stakeholder, masing-masing dari Bapak Ibu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat mencapai kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kementerian, mencapai kinerja yang efektif sesuai dengan peran dari masing-masing. Sehingga karena dua alasan tersebut, diperlukanlah tata kelola pemantauan untuk aktor pendukung dalam rangka menilai kualitas atau sekarang. kinerja aktor dan memastikan ada yang bocor ya. Saya ulangi, untuk menilai kualitas atau kinerja aktor dan memastikan ada tindak lanjut atas pelanggaran kode etik kerja, di antaranya kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Kalau sering kita dengar mungkin ada MELER ya, MELER, monitoring, evaluation, learning, dan juga report. Nah, kalau sekarang kita lebih familiar, kita namakan dengan penilaian kinerja, seperti itu. Nah, diharapkan dari hasil pemantauan ini akan ada perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja dari masing-masing aktor, supaya tentu saja tujuan dari program pendidikan guru penggerak ini bisa menghasilkan guru-guru penggerak yang luar biasa, yang nantinya akan bisa memberikan dampak dari yang paling kecil di sekolahnya sendiri untuk menggerakkan guru-guru, kemudian
menciptakan ekosistem di dalam sekolahnya dan kemudian bisa berpengaruh keluar ke sekolah di sekitar maupun lingkungan gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan tata kelola pemantauan aktor pendukung ini ada 2 jenis tools. Yang pertama adalah penilaian kinerja aktor pendukung PGP, yang kedua adalah lapor PGP yang merupakan bagian dari sistem Learning Management System atau LMS. Nah, untuk yang pertama kita akan mendiskusikan penilaian kinerja aktor pendukung PGP. Nah, apa saja aspek yang dinilai dari penilaian kinerja para aktor yang terlibat dalam PGP? Yang pertama adalah aspek komunikasi yang memberdayakan. Komunikasi, kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan memandu dan memastikan ketercapaian hasil belajar. Kemudian yang ketiga adalah aspek keterampilan memandu refleksi dan memberikan umpan balik penilaian, serta yang keempat adalah aspek sikap kerja dan kedisiplinan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu aspek komunikasi yang memberdayakan. Nah, di dalam aspek ini terdapat beberapa indikator utama. Yang pertama adalah kemampuan untuk membangun suasana belajar yang nyaman. Bagaimanapun, kalau suasananya nyaman antara 2 orang teman tadi, antara mungkin fasilitator dengan CGP atau instruktur dengan CGP, dengan fasil, kemudian PP dengan CGP. Kalau suasananya nyaman, hubungannya baik, pasti proses belajarnya akan menyenangkan. Proses yang belajar yang menyenangkan akan memberikan hasil belajar yang baik juga. Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Kita harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat ya, karena masing-masing orang kan punya sensitivitas sendiri-sendiri ya. Jadi Bapak dan Ibu, baik fasilitator, PP maupun juga CGP maupun juga instruktur, Bapak dan Ibu harus menggunakan bahasa yang, jangan bahasa yang kasar, jangan bahasa yang menyudutkan misalnya, apakah bahasa yang baik dan yang terpenting mudah dimengerti. Mungkin dari kita banyak yang sudah terbiasa ya dengan istilah-istilah yang istilah-istilah internasional gitu, tapi kita harus menyesuaikan diri dengan lawan bicara supaya maksud yang sebenarnya tersampaikan itu bisa sampai gitu, bisa dimengerti dengan bahasa yang sederhana. Nah, yang ketiga dari aspek komunikasi ini adalah kemampuan mendengarkan dengan empati. Kemampuan mendengarkan tersebut karena terkadang kita sibuk untuk berbicara ya, kadang kita lupa kalau lawan bicara kita itu juga butuh untuk didengarkan, terutama kepada Bapak Ibu pengajar praktik ya, karena bertugas untuk mendengarkan curhat dari Bapak dan Ibu calon guru penggerak, tentu saja harus punya kemampuan untuk mendengarkan dengan empati. Mungkin curhatan-curhatan itu mungkin ada yang mengeluh atau dan sebagainya gitu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa harus punya kesabaran yang lebih tinggi gitu dengan segala masalah yang dikeluhkan. Nah, menyambung dengan mendengarkan tadi, diperlukan juga kemampuan untuk memberikan motivasi kepada peserta, termasuk melibatkan secara aktif dan membimbing dengan sabar dalam menyelesaikan masalah atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu adalah aspek komunikasi yang diperlukan dari setiap aktor yang nanti akan dinilai di dalam penilaian kinerja. Yang kedua adalah aspek keterampilan memandu dan memastikan indikator utamanya. Yang pertama adalah kemampuan menyajikan atau mendampingi materi dengan runtut dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mendampingi materi, itu adalah kemampuan untuk delivery pemahaman ya, terutama kepada Bapak dan Ibu fasilitator maupun pengajar praktek dan juga instruktur, supaya kita harus punya modal yang cukup, harus punya pemahaman yang cukup
harus punya kemampuan untuk deliverikan substansi yang akan kita sampaikan kepada CGP sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang indikator yang kedua adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai pendekatan, metode, media untuk membuat peserta terlibat aktif dan pencapaian hasil belajar dapat dicapai dengan baik. Berbagai macam pendekatan, metode, dan media tersebut sebenarnya sudah disediakan melalui learning management system maupun kita membuat grup WA ya biasa, tapi perlu diperhatikan bahwa mungkin jangan terlalu untuk Bapak dan fasilitator jangan terlalu sering berdiskusi di WA ya supaya di LMS-nya nanti waktunya bisa berjalan dengan maksimal gitu karena kita sudah disediakan platform yang luar biasa di LMS, kita menggunakan platform tersebut untuk media tersebut untuk bisa delivery ada proses learning di dalam situ. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengelola sesi pembelajaran secara keseluruhan, termasuk di dalamnya peka dan beradaptasi pada kebutuhan belajar peserta. Nah, Bapak dan Ibu hasil pengajar praktek dan instruktur tentu harus bisa mengetahui karakteristik dari CGP atau calon guru penggerak yang menjadi teman belajar Bapak dan Ibu. Tentu saja karakteristiknya akan berbeda-beda. Nah, metode, kemudian media, kemudian sistem delivery pengetahuannya juga harus disesuaikan dengan teman belajar CGP Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek keterampilan memandu refleksi dan memberikan umpan balik penilaian. Refleksi itu kan bertujuan untuk supaya CGP itu mampu bagaimana mengingat, mengetahui apa sih yang dipelajari, kemudian tindak lanjut apa yang bisa dilakukan dari ilmu-ilmu yang dipelajari tersebut. Jadi sebenarnya sulit untuk untuk dilakukan sebenarnya itu ilmu yang sangat tricky sekali karena kadang-kadang kita menerima ilmu tapi kemudian untuk menindaklanjuti hal apa yang harus ditindaklanjuti itu membutuhkan perhatian yang ekstra dan konsentrasi yang ekstra. Nah, kembali lagi peran Bapak dan Ibu pengajar praktik sebagai teman belajar yang langsung bertemu dengan Bapak dan Ibu CGP sangat diperlukan untuk memandu, refleksi, dan mengarahkan CGP untuk menggunakan pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk upaya perbaikan depannya. Yang kedua adalah kemampuan memberikan umpan balik yang bermakna seperti yang disampaikan tadi supaya bisa memberikan perbaikan saat depan. Yang ketiga adalah kemampuan memastikan pengumpulan tugas CGP sesuai dengan jadwal yang ditentukan, khusus untuk pengajar praktik dan fasilitator. Nah, terkait dengan pengumpulan tugas ini, memang diperlukan kesabaran kepada Bapak dan Ibu, terutama kepada pengajar praktik dan fasilitator, karena kadang kalau tidak diingatkan, kadang lupa untuk mengumpulkan. Nah, padahal ada due date-nya gitu. Jadi mohon diperhatikan jadwal yang sudah kita kirimkan ya melalui surat dari Bapak Kepala supaya tidak ada terlewat satu tanggal pun untuk penyelesaian tugas dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah kemampuan menilai secara objektif khusus untuk pengajar praktik dan fasilitator. Nah, pada saat menilai harus memperhatikan indikator-indikator dari standar yang sudah ditetapkan gitu. Jangan sampai kita punya subjektivitas yang berlebihan dalam penilaian sehingga tidak sesuai dengan indikator dari kementerian. Nah, yang keempat adalah aspek sikap kerja dan kedisiplinan. Indikator dari aspek ini adalah ketepatan waktu dan kehadiran dalam memandu pembelajaran bersama CGP. Nah, Bapak Ibu karena ditunggu oleh CGP dan dielaborasi pemahaman untuk Bapak dan Ibu instruktur, tentu saja ketepatan waktu ini penting supaya waktu yang digunakan lebih efektif. Nah, yang kedua adalah menampilkan perilaku dan sikap yang bertanggung jawab saat bertugas, termasuk di dalamnya ketepatan waktu pengumpulan laporan, pengaturan jadwal belajar dengan CGP,
kerjasama antar aktor pendukung dan penggunaan bahasa sopan atau tidak menyakiti selama proses pembelajaran. Jadi untuk sikap kerja dan disiplin ini termasuk juga dengan kode etik ya, lebih ke kode etik bagaimana Bapak dan Ibu bersikap dan bertutur kata. Selanjutnya, bagaimana item kinerja ini disusun? Nah, dari aspek-aspek yang tadi sudah disampaikan dan diturunkan ke dalam indikator, setiap aspek terdiri dari beberapa indikator. Nah, dan setiap indikator diwakili oleh 1 atau 2 butir pertanyaan kinerja. Total keseluruhan item adalah 5 sampai 25 butir item, tergantung siapa aktor yang menilai. Jadi, mungkin yang menilai pengajar praktek akan berbeda dengan instrumen yang dinilai oleh fasilitator, tergantung dari aktor masing-masing. Kemudian butir pertanyaan kinerja ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab aktor pendukung PGP. Setiap butir pertanyaan akan dinilai dengan skor 1 sampai 4 yang mencerminkan yang pertama sangat tidak setuju, artinya sangat tidak menggambarkan perilaku aktor pendukung. Yang kedua tidak setuju, artinya tidak menggambarkan perilaku aktor pendukung. Yang ketiga setuju, artinya cukup menggambarkan perilaku aktor pendukung. Dan yang keempat sangat setuju, artinya sangat menggambarkan aktor pendukung. Instrumen kinerja ini telah disusun oleh fasilitator, perwakilan dari Widya Iswara dan Widya Prada, dan sudah direview oleh expert PGP serta perwakilan Satker tentang validitas kontennya. Kemudian sudah diuji cobakan kepada CGP Angkatan 3 dan 4 secara anonim. Jadi penilaian kinerja ini telah dimulai dari sejak Angkatan 5. Jadi angkatan 1 sampai 4 belum baru diuji cobakan angkatan 3 dan 4. Kemudian ini adalah contoh butir item kinerja yang ada di LMS. Tapi kalau di LMS bentuknya tidak seperti ini, nanti akan saya tunjukkan yang di LMS seperti apa. Nah, butir pertanyaannya contohnya seperti ini. Tentang aspek komunikasi yang memberdayakan. Pertanyaan pertama, fasilitator menyapa CGP pada forum komunikasi di LMS dengan menanyakan kabar atau progres belajar pada setiap akan memulai tahapan pembelajaran pada alur merdeka. Jadi ini pertanyaan untuk menilai fasilitator. Kemudian siapa yang akan menilai kinerja aktor pendukung? Nah, penilaian atau umpan balik kinerja dilakukan dengan metode 360 yang melibatkan diri sendiri, rekan aktor pendukung lainnya, kemudian UPT atau Satker dan juga calon guru penggerak itu sendiri. Penilaian diri diharapkan menjadi wadah refleksi bagi aktor pendukung terkait peran dan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja dari aktor lainnya diharapkan menjadi umpan balik untuk meningkatkan pelayanan dalam pendidikan. Jadi sebenarnya penilaian kinerja ini adalah tools untuk mengendalikan kualitas dari semua stakeholder atau aktor pendukung yang terlibat di program PGP ini supaya programnya dapat berjalan dengan lancar dan standar kualitas hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini adalah peta dari aktor yang dinilai dan siapa pihak yang menilai. Yang pertama, pengajar praktik terdiri dari penilaian diri, yaitu di dirinya sendiri yang dinilai. Kemudian dinilai oleh calon guru penggerak, dinilai oleh fasilitator, dan juga dinilai oleh Satker atau UPT. Kemudian instruktur dinilai oleh dirinya sendiri, calon guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, dan juga Satker atau UPT. Aktor selanjutnya adalah fasilitator, menilai diri sendiri, kemudian calon guru penggerak, kemudian dinilai oleh pengajar praktek, dan juga Satker atau UPT. Nah, dalam hal penilaian ini, Satker atau UPT menilai hanya untuk aspek penilaian sikap dan kedisiplinan. Tadi pada aspek yang keempat ya Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya, kapan sih waktu penilaian kinerja itu dilakukan? Nah, untuk instruktur, penilaian kinerja instruktur dilaksanakan setelah sesi elaborasi pemahaman setiap modul. Nah, untuk angkatan 6 ini, sesi elaborasi itu dilaksanakan pada 7 sampai 8 September, 21, 22 September, kemudian 5 dan 6 Oktober, 20, 21 Oktober, 8 dan 9 November, 23 dan 24 November, 8 dan 9 Desember, 10 dan 13 Maret, 24 dan 27 Maret, serta tanggal 10 dan 11 April. Untuk sementara, sesuai dengan jadwal yang sudah di-share, tanggalnya adalah tanggal itu. Kemudian, waktu penilaian kinerja pengajar praktek dilaksanakan setelah lokakarya 2, 4, dan 6. Jadi, jumlahnya sebanyak 3 kali. Di jadwal, kita lihat lokakarya 2 itu dilaksanakan pada tanggal 5 November, kemudian lokakarya 4 dilaksanakan 11 Maret, dan lokakarya 6 dilaksanakan 13 Mei. Mohon Bapak dan Ibu, baik CGP, PP, fasilitator maupun instruktur, meng-highlight ya, ini tanggal-tanggal penting ini supaya tidak terlewat gitu, terkait dengan penilaian kinerja juga. Kemudian untuk penilaian kinerja fasilitator dilaksanakan di akhir modul 1.4, 2.3, dan 3.3. Jadi jumlahnya 3 kali pada setiap akhir paket modul. Nah, kemudian, ini adalah contoh yang ada di aplikasi LMS, di penilaian kinerja instruktur oleh CGP, itu pada 1.1.A.11. Nah, untuk penilaian kinerja PP oleh CGP itu pada LK 2.3, dan penilaian kinerja fasilitator oleh CGP itu pada 1.4.A.12. Nanti mungkin terkait dengan LMS akan dijelaskan lebih rinci oleh teman kami. Nah, ini adalah tampilan contoh penilaian kinerja instruktur di LMS. Nah, ini dilakukan oleh pengajar praktik. Jadi Bapak dan Ibu pengajar praktik pada saat menilai instruktur, Bapak dan Ibu menuliskan nama dulu, kemudian modul yang diampunya apa, nama instruktur, kemudian modul yang diampu, kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik mana yang sesuai dengan yang terjadi gitu. Misalnya, instruktur menyapa, menanyakan kabar, dan memotivasi CGP pada saat mulai melaksanakan tatap maya. Nah, Bapak Ibu pengajar praktik setuju atau sangat setuju atau tidak setuju, nah Bapak Ibu tinggal klik di aplikasi LMS itu untuk menilai kinerja dari instruktur. Selanjutnya ini adalah contoh penilaian kinerja fasilitator yang ada di LMS. Jadi Bapak dan Ibu pengajar praktik menilai kinerja dari fasilitator karena 360 derajat kita saling menilai. Nah, ini contohnya fasilitator menyapa, menanyakan kabar, dan memotivasi CGP pada saat mulai melaksanakan tatap maya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih salah satunya di sini. Selanjutnya ini contoh penilaian kinerja pengajar praktik di LMS yang dilakukan oleh fasilitator. Tadi fasilitator dinilai pengajar praktik, sekarang pengajar praktik juga dinilai oleh fasilitator. Jadi saling menilai. Kemudian contohnya ini pengajar praktik membuat catatan hasil lokakarya di LMS yang menggambarkan aktivitas pembelajaran, produk yang dihasilkan, ketercapaian tujuan belajar, dan refleksi perbaikan kegiatan berikutnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih di situ. Nah, selanjutnya terkait dengan tata kelola pemantauan aktor pendukung, kita akan berdiskusi tentang lapor PGP. Lapor PGP ini, apa sih lapor PGP itu? Nah, lapor PGP adalah mekanisme untuk menyalurkan kritik, saran, dan masukan mengenai proses pelaksanaan pendidikan. Nah, siapakah yang bisa untuk dilaporkan di aplikasi ini, di salah satu menu di aplikasi LMS ini yang dapat
dilaporkan itu semuanya ya, fasilitator bisa, pengajar praktik bisa, calon guru penggerak bisa, instruktur, admin pengelola kelas, dan juga UPT atau satker. Nah, yang dapat melaporkan siapa? Fasilitator, pengajar praktik, calon guru penggerak, instruktur, admin pengelola kelas, dan juga UPT atau satker. Jadi semua orang bisa melaporkan dan bisa dilaporkan. Kemudian apa sih yang dapat dilaporkan di dalam sistem ini? Kami mendapat informasi bahwa tidak semua yang dilaporkan Bapak dan Ibu akan terproses. Mungkin terbaca iya, tapi kementerian punya indikator-indikator di mana laporan-laporan tersebut akan diklasifikasikan apakah dapat ditindaklanjuti atau mungkin laporan-laporan yang tidak nyambung dengan indikator-indikator tersebut mungkin akan dikonfirmasi lagi atau seperti apa, kami belum mendapatkan informasi, tapi yang jelas untuk indikator-indikator yang pasti akan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kategori pengaduan proses pembelajaran. Nah, di dalam kategori ini apa saja sih yang bisa dilaporkan? Yang pertama kemungkinan adanya perubahan jadwal. Nah, misalnya Bapak dan Ibu fasilitator, bukan fasilitator, maaf. Mungkin Bapak Ibu instruktur ya merubah jadwal 10 menit sebelum elaborasi gitu. Padahal CGP-nya tidak siap untuk mengikuti elaborasi. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Mungkin aja bisa dilaporkan. Nah, sebenarnya laporan ini bukan untuk menjatuhkan atau dan sebagainya, tujuannya kan dari awal memang untuk melakukan perbaikan kinerja ya, supaya kita punya ukuran orang tersebut kompeten atau tidak, kemudian bertanggung jawab atau tidak melaksanakan tugasnya, dan kalau memang ada sesuatu yang kurang berkenan satu sama lain itu kita bisa melakukan perbaikan. Nah, yang kedua terkait dengan ketepatan waktu pembelajaran. Apakah terlambat memulai pembelajaran atau waktunya terlalu lama, misalnya pengajar praktiknya itu harusnya 4 jam, nah Bapak dan Ibu CGP masih ada pekerjaan atau kegiatan lain, tapi pengajar prakteknya maunya 1 hari 24 jam. Nah, misalnya seperti itu mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan itu. Kemudian yang ketiga adalah penilaian dan umpan balik tugas. Terkait dengan penilaian ini mungkin ada apakah penilaian yang dilakukan itu apakah terlalu rendah atau terlalu tinggi atau seperti apa, mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan di situ. Yang selanjutnya adalah kesesuaian atau ketercapaian materi pembelajaran. Nah, ini terkait dengan substansi ya, sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah kita terima dari pusat, mungkin ada yang melenceng, mungkin seharusnya diajarinnya A, tapi ngomonginnya B, mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan itu. Nah, kemudian kunjungan pada pendampingan individu dan pelaksanaan lokakarya, ini mungkin lebih ke pengajar praktik ya, tentang apa yang terjadi pada saat kunjungan pendampingan individu. Kemudian dan juga penugasan dalam pembelajaran. Nah, kategori yang selanjutnya adalah kategori pelanggaran etika dan kode etik kerja. Apa saja sih yang bisa dilaporkan dalam kategori ini? Yang pertama adalah tentang adanya plagiarisme. Nah, plagiarisme itu mungkin ini sesama CGP ya, mengumpulkan tugas atau aksi nyata misalnya atau sebagainya itu ada kok persis kok nggak ada perbedaan gitu, mungkin bisa disampaikan. Yang selanjutnya adalah kekerasan dalam penugasan baik verbal, fisik maupun seksual. Nah, kemudian selanjutnya pelanggaran hukum lainnya, kemudian selanjutnya memanipulasi laporan atau kegiatan selama penugasan. Nah, sistem pengaduan dan penanganan lapor PGP. Bagaimana cara melakukan pengaduan? Tadi itu adalah kategori-kategori yang bisa dilaporkan. Yang selanjutnya adalah caranya seperti apa. Yang pertama, pelapor mengisi aduan di dalam LMS dengan cara mengisi formulir aduan dan melampirkan bukti pendukung. Nanti akan kita buka sama-sama.
contoh ininya tampilannya di LMS seperti apa ya Bapak Ibu. Nah, aduan ini bersifat rahasia, hanya petugas yang ditunjuk oleh Satker atau Kemdikbud yang dapat melihat aduan. Jadi Bapak Ibu tenang saja, aduan tersebut bersifat rahasia. Nah, ini adalah lapor PGP yang ada di aplikasi LMS. Nah, lapor PGP ini merupakan mekanisme untuk menyalurkan kritik, saran, dan masukan, kemudian bertujuan untuk PGP dapat terus melakukan perbaikan dan mendapatkan pengalaman terbaik selama proses pembelajaran. Nah, ini ada di sini, lapor PGP. Bapak Ibu bisa klik, kemudian muncul ini. Kemudian Bapak Ibu klik instrumen pengaduannya. Nah, setelah diklik instrumen pengaduan, Bapak Ibu akan melihat ini. Untuk memberikan pengaduan Anda, diminta untuk mengisi formulir yang disediakan di dalam LMS ini. Jika tersedia bukti pendukung, dipersilahkan untuk mengunggah ke dalam kotak yang disediakan. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini, answer the question. Nah, kemudian setelah itu akan muncul kolom-kolom yang harus Bapak Ibu isi. Terdiri dari yang pertama hari dan tanggalnya Bapak Ibu bisa isi, kemudian nama pelapornya siapa, kemudian peran dari pelapor itu apa, Bapak Ibu yang akan melaporkan, kemudian bertugas atau belajar pada PGP angkatan berapa, kemudian, nah ini untuk Satker pengampu sekarang masih dalam proses migrasi, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu buka ini akan munculnya BBGP dan juga BGP di provinsi-provinsi di Indonesia. Nah, kemudian kategori pengaduannya apa nih Bapak Ibu bisa pilih, apakah terkait dengan proses pembelajaran sesuai dengan kriteria-kriteria tadi atau kategori pelanggaran etika dan kode etik kerja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan nama terlapornya siapa, kemudian jabatan yang dilaporkan itu sebagai apa. Nah, Bapak Ibu bisa klik next page. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa tuliskan, ini adalah aduannya seperti apa, Bapak Ibu bisa ceritakan di sini. Kemudian rekomendasi untuk penanganan atau tindak lanjut dari aduan yang Bapak Ibu sampaikan bisa dituliskan, dan selanjutnya adalah mengunggah atau melampirkan bukti jika tersedia, baik foto maupun screenshot chat misalnya atau apapun itu Bapak Ibu bisa lampirkan di sini. Nah, seperti itu terkait dengan lapor PGP. Sebenarnya Bapak Ibu kalau memang masalahnya itu bisa diselesaikan secara langsung, mungkin tidak perlu menggunakan lapor PGP ini. Kalau memang aktor-aktor tersebut memang sudah tidak bisa diajak komunikasi secara langsung misalnya dan sebagainya, barulah Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi kalau menurut saya pribadi lebih baik untuk diselesaikan dulu atau misalnya bisa disampaikan kepada kami di BGP, kemudian nanti mungkin kita bisa komunikasikan dengan pihak-pihak terkait dulu sebelum Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini, karena setelah masuk di sini, ini juga akan masuk nanti kita dari BGP juga bisa melihat gitu. Tapi alangkah baiknya supaya hubungan Bapak Ibu ke depan nanti bisa berjalan dengan baik ya. Kalau memang tidak terlalu mengganggu atau tidak masuk di kategori yang sudah disampaikan tadi, ya kita selesaikan saja. Kami siap untuk membantu Bapak dan Ibu. Seperti itu, sudah selesai terkait dengan penilaian kinerja dan juga lapor PGP tadi. Untuk penilaian kinerja, mohon Bapak Ibu cermati dan jangan sampai terlambat untuk mengisi di aplikasi LMS. Baik, saya izin stop share. Mungkin demikian materi atau informasi yang bisa kita diskusikan terkait dengan
pelaporan kinerja dan lapor PGP. Kita saya akhiri dengan tanda Santi, Om, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya mau satu pantun lagi ya, Pak Rata, untuk penutupan. Ya, silakan. Pergi ke Bandung menggunakan kereta, naik perahu menuju Kendari. Mohon maaf bila ada salah kata, sampai ketemu di lain hari. Terima kasih. Iya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus secara virtual untuk penyaji kita yang kedua yang sudah sangat luar biasa menyampaikan terkait dengan penilaian kinerja dan lapor PGP. Tadi sudah dijelaskan aspek penilaiannya seperti apa, bagaimana penilaiannya, waktunya seperti apa, sistemnya bagaimana, itu sudah dijelaskan. Dan nanti Bapak Ibu calon guru penggerak yang akan mengikuti pelatihan mohon diperhatikan nanti terkait dengan penilaian-penilaian tersebut, karena ini akan mempengaruhi terkait dengan kelulusan Bapak Ibu dalam mengikuti program atau pendidikan guru penggerak. Nah Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, mohon dicatat dulu dan disimpan dengan baik, karena kita masih punya satu penyaji terkait dengan LMS dalam kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa pertanyaannya ditulis melalui kolom chat atau nanti bisa raise hand langsung setelah penyajian yang ketiga ini. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan paparan materi yang ketiga, yaitu orientasi Learning Management System atau LMS yang digunakan dalam pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Lasmita ya. Beliau merupakan admin LMS di BGP Provinsi Bali. Nah, untuk waktu dan tempat kami persilakan Bu Lasmita untuk menyampaikan terkait dengan orientasi LMS. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Baik. Saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas sekali, Bu Mita. Oke, baik. Ini materi terakhir ya Bapak Ibu, di Bali sudah pukul 3:30, jadi mungkin ada yang harus pulang ke rumah dan sebagainya. Materi saya ini hanya menambahkan dari materi yang dibawakan oleh Bapak Diase tadi dan Ibu Mustika. Jadi ini terkait LMS-nya. Tadi saya lihat di chat juga udah ada yang penasaran nih. Jadi LMS itu apa sih? Masih penasaran ya? Tidak, masih belum tahu, belum terbayang apa itu LMS. Maka sekarang saya akan coba jelaskan. Izin share screen ya. Belum terlihat, sebentar. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah ya? Iya, sudah baik. Jelas. Oke, terima kasih konfirmasinya. Sebentar ya. Saya full screen dulu. Oke. Nah, baik, Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir, yaitu mengenai platform belajar pendidikan guru penggerak. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian untuk Fasil mungkin sudah tidak asing ya dengan platform LMS, namun mungkin untuk CGP nih yang masih asing. Jadi akan saya coba jelaskan terkait LMS atau Learning Management System. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini seperti yang tadi sudah disampaikan, ada 10 modul yang akan digunakan untuk pembelajaran di angkatan 6, yaitu ada modul paket 1 terdiri dari 4 modul, modul paket 2 terdiri dari 3 modul, dan paket 3 ada 3 modul. Nah, Bapak Ibu, semua modul ini nanti pembelajarannya akan dilakukan di LMS. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang namanya alur merdeka. Tadi kan kita sudah tahu tuh bahwa dalam pembelajaran selama Bapak Ibu 6 bulan ini ada 10 modul. Nah, di setiap modul itu ada alur merdeka, yaitu M-nya mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi konseptual, E yang kedua adalah elaborasi pemahaman, kemudian K-nya ada koneksi antar materi, dan A-nya aksi nyata. Seperti itu ya, jadi di setiap modul perlu diingat ada alur merdeka ini. Kemudian ini sebagai pengenalan lebih
pengenalan dulu sebelum kita masuk ke sistem LMS-nya. Jadi untuk di LMS sendiri, seperti Bapak Ibu tahu, untuk di pendidikan guru penggerak ini, kita ada 2 nih, ada yang secara online dan juga secara offline. Untuk secara online, kita dipandu oleh fasilitator dan juga instruktur. Sementara untuk secara offline itu dengan pengajar praktik. Seperti itu ya Bapak Ibu, jadi ada 2, secara online, secara offline. Nah, LMS ini nanti berperan tidak hanya di online, tapi juga di offline. Jadi nanti rekan-rekan pengajar praktik juga menggunakan LMS untuk mengupload laporannya terkait pendampingan individu maupun lokakarya, seperti itu. Nah, untuk implementasi sistem di sini kita menggunakan SIM PKB. Bapak Ibu tentunya teman-teman calon guru penggerak sudah familiar ya dengan SIM PKB melalui seleksi dari sana. Jadi satu pintu ketika sudah bisa menggunakan SIM PKB kemudian dinyatakan lolos, nanti otomatis akun Bapak Ibu bisa membuka SIM e-learning atau yang kita sebut dengan LMS. Lalu yang kedua itu adalah video conference. Ini kita sebutnya dengan pembelajaran sinkronus. Ini menggunakan Zoom meeting atau Gmeet dengan narasumbernya yaitu instruktur atau fasilitator. Nah, kemudian server pengembangannya menggunakan server yang disiapkan oleh tim SIM PKB dari Ditjen GTK. Nah, untuk enrollment-nya ini sebagai pengetahuan aja, fasilitator dan admin kelas ini sama akunnya secara kepentingannya sebagai teacher gitu. Jadi hak aksesnya sama untuk fasilitator dan admin. Kemudian untuk pengajar praktik ini dienrolkan sebagai non-editing teacher, sedangkan untuk para CGP ini sebagai student di kelas. Nah, kemudian ini nih yang Bapak Ibu mungkin tadi tanya gimana sih bentuknya LMS itu. Nah, di sini mungkin ini materinya sudah kami share juga di Zoom. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan ya mekanisme loginnya. Jadi di sini ada beberapa cara nih untuk masuk ke LMS. Ada 4 yang kami tampilkan di sini. Bisa melalui gtk.belajar.kemdikbud.go.id, lalu melalui portal SIM PKB GTK, lalu kita masuk ke guru penggerak, lalu nanti bisa masuk ke SIM e-learning. Nah, ada 4 cara, ini nanti bisa dilihat saja di PPT-nya. Saya coba perlihatkan bagaimana tampilannya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan gtk.belajar.kemdikbud, nanti tampilannya seperti ini, tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing, kita masuk ke guru penggerak, lalu masuk, klik masuk. Nah, di sini kita login menggunakan akun SIM PKB-nya. Ini kita sudah sampai sini ya untuk Bapak Ibu CGP, karena proses seleksi itu semuanya kan menggunakan SIM PKB, jadi kami anggap untuk sampai sini Bapak Ibu sudah mengerti. Nah, nanti di sini di SIM PKB ini ada tulisan seperti ini. Kita cari yang bertuliskan diklat. Nah, klik di diklatnya akan muncul menuju LMS. Nah, kemudian nanti kalau muncul seperti ini kita pilih satker penugasannya. Karena Bapak Ibu berada di Provinsi Bali, kita pilih yang BGP Provinsi Bali. Seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul ke sini selanjutnya di diklatku. Bapak Ibu, jadi tadi ada berbagai cara sebenarnya untuk masuk. Tapi intinya yang pertama adalah harus login di SIM PKB. Ketika sudah login di SIM PKB, bisa menggunakan cara-cara yang lainnya. Intinya setelah masuk nanti pilih saja yang bertuliskan diklatku, kemudian begini untuk masuk ke LMS-nya klik yang ada tautan modul. Mungkin yang Bapak Ibu CGP di rumah bisa sambil dipraktekkan, sambil mendengarkan materi saya, diklik tautan modulnya apakah sudah muncul LMS-nya. Nah, tampilan LMS-nya seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini ya. Nah, saya minta mohon untuk Bapak Ibu dipastikan ketika klik tautan modul sudah muncul seperti ini, ada pendahuluan, ada paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3, jurnal refleksi, jurnal komunikasi, lokakarya, pendampingan individu, FAQ, penutup, lapor PG, dan lapor PGP. Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi kita sudah muncul nih ke tampilan LMS yang tadi ditanya-tanya apa sih LMS itu.
LMS itu seperti ini tampilannya, Learning Management System. Nah, Bapak Ibu, untuk yang masih penasaran, kan kita sekarang tanggal 24 nih pembukaan. Kemudian nanti tanggal 29 itu langsung ada pretest untuk paket modul 1. Jadi, Bapak Ibu bisa tuh diutak-atik dulu LMS-nya untuk menumbuhkan mungkin masih takut salah pencet atau bagaimana. Jadi bisa Bapak Ibu otak-atik di simulasi aktivitas di bagian sini. Jadi ada di pendahuluan, nanti ada simulasi aktivitas, boleh Bapak Ibu coba praktekkan, boleh nanti ada beberapa modul bisa diklik, coba-coba jawab, seperti itu sebagai percobaan ya sebelum mulai ke paket modul yang asli, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini lebih lanjutnya, tadi di simulasi ini boleh Bapak Ibu otak-atik, tidak berpengaruh pada penilaian. Ingat ya, di simulasi, jangan klik yang paket modul 1, 2, atau 3, karena jika udah terbuka nanti Bapak Ibu salah masukin jawaban atau bagaimana masuk ke penilaian gitu ya. Jadi, sekarang mumpung masih ada waktu 5 hari, boleh silahkan dicoba di simulasi aktivitasnya. Baik, sekarang kita lanjut. Ini untuk tampilannya, paket modul 1, ada terdiri dari modul 1.1, di paket modul 1, oh ya, sekalian saya menjelaskan nih untuk tanggal 29 nanti, 5 hari lagi, Bapak Ibu akan ada pretest, kami sudah umumkan jadwalnya, langsung ya dari modul 1.1 sampai 3.3, jadi tidak ada pemberitahuan lagi dari kami harapkan Bapak Ibu tahu sendiri nih jadwalnya itu harus dijaga baik-baik, dibuletin di kalendernya, tahu kapan harus pretest, tahu kapan post-test, kapan mengumpulkan tugas-tugas, seperti itu. Nah nanti di tanggal 29 kami buka pretestnya, pretestnya tersedia pukul 8 WIB sampai 23.59 WIB. Jadi Bapak Ibu di Bali bisa mulai mengerjakan dari pukul 9 WITA ya. Nah, waktu pengerjaan pretest ketika ini diklik, di sini kan di paket modul 1, ini yang merah-merah ada tes awal, itu pretest, nanti diklik, ketika muncul soal, harus langsung dikerjakan. Jadi waktunya untuk pengerjaan adalah 1 jam. Jadi nggak boleh tuh kalau setengah-setengah mengerjakan, langsung ditinggal seperti itu, dianggap itu sudah masuk ke penilaian. Jadi atur waktunya, kapan yang tidak diganggu, mungkin di luar jam sekolah, seperti itu. Jadi bisa mengerjakan waktunya 1 jam, tapi untuk pretestnya kami buka dari pukul 9 WITA, berarti sampai pukul tengah malam WITA. Kemudian di sini, Bapak Ibu, ada paket modul 1 terdiri dari modul 11, 12, 13, 14, kemudian paket modul 2 terdiri dari modul 21, 22, 23. Nah, di setiap paket modul ada pretestnya. Kemudian paket modul 3 terdiri dari 31, 32, 33. Nah, lebih dalamnya modul 11 seperti ini nanti tampilannya, nanti yang bisa dilihat oleh teman-teman calon guru penggerak yaitu yang A, pilih yang 11A, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai alur merdeka. Di setiap modul itu pasti ada komponen-komponen ini. M, yang pertama mulai dari diri, kemudian E, eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi, terus ada demonstrasi konseptual, ada elaborasi pemahaman, ada koneksi antar materi, dan ada aksi nyata. Jadi 10 modul semuanya nanti akan seperti ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah lanjut, ini untuk tampilan di LMS untuk lokakarya. Nah, aktivitas lokakarya ini tadi penjelasannya sebenarnya sudah ya pada materi-materi sebelumnya, dilakukan secara luring oleh pengajar praktek, terus nanti yang terpenting di LMS ini, nanti calon guru penggerak akan menilai kinerja pengajar praktek. Ini ada di, tadi kan ada tabnya lokakarya itu. Nah, di sini diklik saja. Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan penilaian-penilaian itu, karena kita ingin ya program pendidikan guru penggerak ini ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, lanjut. Nah, untuk pendampingan individu juga demikian, yang dilakukan secara luring. Nah, untuk yang hal-hal yang ada di LMS yaitu CGP nanti akan menginput umpan balik dan refleksi
di pendampingan individu 2 dan 6. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tias sebelumnya. Nah, penilaian kinerja ini seperti apa? Jadi, aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembelajaran ini akan dinilai juga oleh calon guru penggerak. Jadi, Bapak Ibu calon guru penggerak jangan lupa untuk melakukan penilaian. Untuk instruktur ini ada biasanya di elaborasi nanti ada. Nah, itu di akhirnya di modul 11 ini cari aja 11A11 itu ada penilaian kinerja instruktur oleh CGP. Lalu untuk fasilitator itu setiap akhir paket modul. Jadi kan tadi paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3. Nah, itu di paket modul 1 berakhir di 14. Nah, di 14 nanti para CGP bisa menilai fasilitator. Kemudian untuk pengajar praktik ada di Lokakarya yang genap, Lokakarya 2, 4, 6 dibuka LMS-nya untuk melakukan penilaian. Nah, selanjutnya umpan balik oleh CGP. Umpan balik ini juga bisa dilakukan di LMS di modul 3.2. Umpan balik terkait LMS-nya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di pertengahan modul nanti modul 3.2 sudah mendekati akhir. Jadi kan Bapak Ibu sudah tahu nih gimana proses pembelajarannya, bagaimana LMS-nya. Jadi Bapak Ibu kami harapkan mengisi survei singkat ini agar ke depannya kita bisa lebih baik lagi dalam menyelenggarakan program pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian untuk penyelenggaraan CGP secara keseluruhan ini ada di Lokakarya 5, seperti itu. Nah, kemudian ada umpan balik ini di pendampingan individu, ada umpan balik kepada CGP, yaitu ini yang tadi disebutkan 360 derajat, ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Tia, cuman ini tampilannya aja di LMS itu seperti ini. Jadi nanti diharapkan untuk melakukan ada pengisian sehingga ini bisa menjadi bahan refleksi oleh para CGP gitu terkait umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah, oleh diri sendiri, oleh kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid-muridnya. Oke, selanjutnya, nah ini lapor PGP yang sebelumnya disebutkan ada di menunya di sini. Jadi ini pendahuluan paket lalu di lapor PGP. Lapor PGP di sini nanti bisa diklik instrumen pengaduannya jika memang hal-hal tersebut sudah tidak bisa ditolerir lagi. Tapi seperti yang disebutkan narasumber sebelumnya, jika memang masih bisa didiskusikan, kita coba diskusikan seperti itu. Lalu untuk instrumen pengaduan juga bisa dilakukan di sini jika ada bukti pendukung dapat dilampirkan. Itu ada di LMS juga tersedia. Nah, ini untuk penilaian pembelajaran sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Diase, tapi yang terpenting adalah di sini penilaiannya ada 2, yaitu oleh fasilitator dan oleh pengajar praktik, sama-sama 50%. Di sini ingat kehadiran dinilai untuk fasilitator dan untuk pengajar praktik juga ini berbobot 10%. Kemudian saya lanjut saja ya. Nah, ini untuk pembelajarannya dalam LMS, jadi nanti untuk para fasilitator akan mengisi kehadiran Bapak Ibu CGP itu pada di setiap modul itu ada 4 sesi yang diisikan kehadirannya, yaitu di eksplorasi konsep saat diskusi, terus ruang kolaborasi sesi 1, sesi 2, dan elaborasi pemahaman, seperti itu. Kemudian untuk oleh pengajar praktik ini juga bernilai 50%, ingat kehadiran juga dinilai yaitu 10%, selain itu ada kebermaknaan refleksi, observasi pembelajaran, keterampilan coaching, dokumentasi pemetaan, dan rencana kerja pengembangan sekolah. Nah, penilaian pembelajarannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, jadi kita 6 bulan, terus ini oleh pengajar praktik ini 50%. Fasilitator 50%, pengajar praktik juga 50%. Nah, untuk alokasi waktu belajar, kita seperti ini dilakukan selama 6 bulan. Untuk tahun 2022, selesai di 17 Desember, kemudian nanti kita start lagi di tahun 2023 pada tanggal 1 Maret sampai Mei 2023.
Oke, lalu ini penilaiannya, nanti ini mungkin Bapak Ibu CGP tidak usah terlalu pusing nanti, karena yang melakukan penilaian nanti instruktur dan fasilitator dan juga pengajar praktik, apa saja yang dinilai seperti ini, nanti di LMS itu akan keluar yang mana yang harus dinilai. Nanti kami pun sebagai Satker akan melakukan penarikan penilaian saat modul 3.3 selesai. Nah, seperti ini nilai akhirnya 50% dari fasilitator, 50% dari pengajar praktik. Bapak Ibu, ini yang saya infokan tadi, simulasi aktivitasnya. Di simulasi aktivitas ini, Bapak Ibu bisa lihat ada berbagai icon di sini. Nah, ini berhubungan juga dengan tugas-tugas atau materi yang Bapak Ibu nanti terima saat pembelajaran di angkatan 6. Untuk lebih lanjutnya, penjelasan tentang icon-icon, nah seperti ini. Jadi untuk fitur pembelajarannya ini ada blog. Nanti Bapak Ibu di simulasi aktivitas boleh menuliskan seperti blog gitu. Nanti bisa saling komen, menuliskan refleksi di sana. Terus ada content page. Terus ada aktivitas ini semua bersifat kita bersifat ada dua yaitu sinkronus dan asinkronus. Asinkronus itu berarti ini secara tatap maya tapi tidak saling bertemu. Jadi misalnya seperti komen-komenan di blog tadi Bapak Ibu, CGPA misalnya menulis blognya jam 7 pagi, kemudian temannya membalas pukul 8 malam, seperti itu. Nah, untuk yang sinkronus itu hanya saat Gmeet saja. Itu ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa keterangannya, boleh dibaca untuk lebih lengkapnya. Nah, untuk yang tanda titik 3 hijau ini, menjawab pertanyaan reflektif, ini adalah di awal, dimulai dari diri, ini mengingat, merefleksikan kembali pengalaman pribadi. Boleh dicoba-coba di fitur simulasi aktivitasnya. Kemudian yang kedua ada yang blog, ini kayak blog seperti pada umumnya, kita bisa menuliskan cerita, tapi bisa ditampilkan teks, gambar, kemudian Bapak Ibu yang lain bisa menuliskan komentar. Nah, lalu untuk eksplorasi materi juga bisa dicoba-coba. Ini ada beberapa halaman, kalau yang blog tadi mungkin cuma 1 halaman. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba sendiri lah ya untuk bisa lebih percaya diri nanti saat menggunakan pada saat sudah pembelajaran, seperti itu. Nah, ini kuis, nanti ingat tanggal 29, Bapak Ibu tinggal klik yang berwarna merah ini, nanti langsung bisa menjalankan pretestnya. Ini kesempatannya, ingat, kami sudah warning, untuk kesempatan mengikuti 1 kali, diharapkan saat kondisi tenang, tidak ada gangguan, dan batas waktunya untuk pretest adalah 1 jam, begitupun tes akhir. Kemudian peserta yang mengerjakan di luar jadwal tidak bisa mengikuti tes, jadi nanti misalnya ada yang kelupaan atau bagaimana seperti itu kami tidak bisa berbuat ya Bapak Ibu ya. Jadi harus mengikuti jadwal karena kasihan teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang molor-molor, ada yang lupa seperti itu. Kemudian nanti akan ada feedback juga, Bapak Ibu kami harapkan untuk mengisi feedback-nya. Nah, selanjutnya ini, asinkron untuk diskusi kolaborasi. Ini nanti ada di forum diskusi, di LMS juga, nanti ada tugas-tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Nah, untuk tugas mandiri ini juga biasanya ada deadline-nya, Bapak Ibu harus perhatikan jika ada biasanya yang ada tugas-tugas itu seperti di demonstrasi konseptual gitu, ada deadline-nya, diperhatikan berapa hari, biasanya 3 hari setelah fasilitator memberikan tugas, seperti itu diperhatikan, jangan sampai kelewatan dari deadline. Kemudian ada asinkron halaman eksternal, di sini biasanya fasilitator nanti memberikan link, Bapak Ibu bisa mempelajari untuk menambah pengetahuan. Nah, kemudian ada yang bertambang Google Meet ini, yaitu ini aktivitas satu-satunya yang sinkron, ya ini biasanya digunakan pada saat ruang kolaborasi dan juga elaborasi pemahaman oleh instruktur. Nah, baik Bapak Ibu, penjelasannya seperti itu saja. Mungkin nanti kita bisa perdalam di sesi tanya-jawab.
Saya stop sharing. Baik, pada Pak Raka dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Lasmita sudah menyampaikan paparan terkait dengan LMS Pendidikan Guru Penggerak. Nah, Bapak Ibu, calon guru penggerak bisa memperhatikan karena pendidikan ini dilakukan dengan sistem hybrid ya, daring dan luring. Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, ditujukan kepada narasumber 1